Dia dihina setiap hari, dipaksa berlutut, dan dianggap sampah di negeri orang. Tak ada yang menyangka satu malam berdarah akan mengubah nasibnya. Inilah kisah Yuda, TKI Indonesia yang akhir hidupnya membuat semua orang terdiam. Yuda bukan siapa-siapa. Di sebuah kampung kecil di Indonesia, namanya nyaris tak pernah disebut dalam cerita kebanggaan. Ia hanya dikenal sebagai pemuda pendiam, anak yatim yang hidup bersama ibu yang sering sakit-sakitan. Rumah mereka sederhana, berdinding papan, bocor di beberapa bagian, dan selalu sunyi saat malam tiba. Sejak ayahnya meninggal karena kecelakaan kerja, hidup Yuda berubah drastis. Ia berhenti sekolah lebih awal dan mulai bekerja apa saja yang bisa ia lakukan. Kadang jadi kuli bangunan, kadang mengantar barang, kadang hanya duduk menunggu panggilan kerja yang tak kunjung datang. Setiap pulang, ia selalu memastikan satu hal, ibunya sudah makan. Ibunya sering berkata pelan, "Yuda, kamu jangan memaksakan diri." Tapi Yuda hanya tersenyum. Ia tak pernah menceritakan betapa lelahnya ia menahan hidup. Suatu malam, seorang calo tenaga kerja datang ke kampung mereka. Ia membawa brosur, foto-foto gedung tinggi, pabrik modern, dan janji gaji besar di Korea. Kata TKI terdengar seperti tiket keluar dari kemiskinan. Banyak orang ragu, tapi Yuda melihatnya sebagai satu-satunya kesempatan. Ia tahu resikonya. Ia tahu ceritanya tak selalu indah, namun ia juga tahu, jika ia tetap tinggal, hidup ibunya tak akan pernah berubah. Dengan berat hati, Yuda menjual motor satu-satunya, peninggalan ayahnya. Ia meminjam uang dari tetangga, menandatangani kontrak yang bahkan tak sepenuhnya ia pahami. Hari keberangkatan pun tiba. Di bandara, ibunya memeluk Yuda lama sekali. Tangannya gemetar. "Kalau capek, pulang saja, Nak." Yuda mengangguk, tapi dalam hatinya ia berkata, "Aku tidak boleh pulang sebelum berhasil." Pesawat membawa Yuda jauh dari kampung, jauh dari ibunya, dan jauh dari dirinya yang dulu. Korea menyambutnya bukan dengan senyum, melainkan udara dingin dan tatapan asing yang terasa menusuk. Hari pertama kerja di pabrik pengolahan makanan menjadi awal dari segalanya. Yuda berdiri canggung, bahasa Korea yang ia pelajari hanya cukup untuk perintah dasar. Ia bekerja cepat, mencoba mengikuti ritme, tapi tangannya kerap salah gerak. Kesalahan kecil langsung dibalas dengan bentakan, nada suara kasar, tatapan merendahkan. Ia tidak mengerti semua kata, tapi ia mengerti satu hal, ia sedang direndahkan. Rekan kerja lain memilih diam, tak ada yang membela. Yuda belajar satu pelajaran pahit hari itu. Di tempat ini, ia sendirian. Hari demi hari, hinaan berubah menjadi rutinitas. Lambat, bodoh, TKI memang menyusahkan. Setiap kata seperti palu, menghantam pelan tapi pasti. Yuda ingin melawan tapi lidahnya keluh. Ia takut. Takut kontraknya diputus, takut pulang tanpa hasil, takut menjadi beban bagi ibunya. Malam-malam Yuda dihabiskan di kamar sempit berukuran beberapa meter. Ia sering duduk memandangi layar ponsel, menatap foto ibunya, lalu menunduk menahan air mata. Ia tak pernah mengadu, ia memilih memendam. "Ini hanya sementara," bisiknya pada diri sendiri. "Kalau aku kuat, semua akan terbayar." Namun tanpa Yuda sadari, luka batin itu mulai mengakar. Setiap hinaan yang ia telan, setiap harga diri yang diinjak, semuanya menumpuk di dalam dadanya. Ia masih berdiri, masih bekerja, masih bertahan, tapi jiwanya mulai retak. Dan di sanalah, di balik wajah diam seorang TKI biasa, takdir besar perlahan mulai bergerak, menunggu saat yang tepat untuk menguji seberapa kuat manusia bisa bertahan sebelum akhirnya meledak. Hari-hari Yuda di Korea tak lagi terasa seperti hari. Semua berjalan seperti mesin, dingin, berulang dan tanpa belas kasihan. Jam kerja panjang, suara mesin tak pernah berhenti, dan wajah-wajah lelah yang tak sempat mengenal satu sama lain. Di antara semua itu, Yuda berdiri sebagai yang paling sering disalahkan.
Bahasa menjadi tembok besar yang mengurungnya. Saat perintah diteriakkan cepat, Yuda kerap terlambat memahami. Sedetik saja ragu, bentakan langsung menghantam. "Pak Boh, TKI memang lambat." Kata-kata itu dilontarkan tanpa rasa bersalah, seolah Yuda bukan manusia, melainkan kesalahan yang terus berulang. Beberapa rekan kerja memandangnya dengan iba, tapi tak satu pun berani membela. Di tempat ini, siapa yang bersuara akan ikut hancur. Majikannya Tuan Park menjadikan Yuda sasaran pelampiasan. Setiap pagi, Yuda diperiksa lebih ketat. Setiap sore, kesalahannya dicari. Bahkan saat ia bekerja dengan benar, tetap ada alasan untuk memarahinya. "Kenapa wajahmu seperti itu? Tidak senang kerja di sini?" Yuda ingin menjawab, ingin menjelaskan, tapi suaranya seakan terkunci di tenggorokan. Ia hanya menunduk dan berkata lirih, "Maaf." Maaf menjadi kata yang paling sering keluar dari mulutnya. Maaf karena lambat. Maaf karena salah dengar. Maaf karena keberadaannya dianggap merepotkan. Suatu hari, tubuh Yuda mulai menyerah. Demam tinggi, kepala berputar, tangan gemetar saat memegang alat kerja. Ia memberanikan diri meminta izin istirahat sebentar, tapi permintaan itu justru memancing tawa. Sedikit sakit saja sudah mengeluh. "TKI manja, kalau tidak kuat pulang ke negara miskinmu." Kalimat itu menusuk lebih dalam dari sakit di tubuhnya. Malam itu Yuda pulang dengan langkah gontai. Ia terjatuh di kamar sempitnya. Nafasnya berat. Untuk pertama kalinya, ia benar-benar ingin berhenti. Ia mengambil ponselnya, membuka chat ibunya. Mengetik, lalu menghapus. Mengetik lagi, lalu berhenti. Ia tak sanggup mengirimkan kebenaran. Ia tak ingin ibunya menangis karena tahu anaknya diperlakukan seperti ini. Hari-hari berikutnya justru semakin buruk. Sebuah mesin produksi bermasalah dan menyebabkan keterlambatan pengiriman. Tanpa penyelidikan, tanpa bukti, tudingan langsung mengarah pada Yuda. "Kamu yang pegang mesin itu terakhir. Akui saja, jangan berbohong." Yuda mencoba menjelaskan dengan bahasa terbatasnya, tapi kata-katanya kalah oleh teriakan. Ia dipaksa berdiri di depan semua pekerja. Tatapan merendahkan kembali menghujani. "Berlututlah dan minta maaf." Lutut Yuda bergemetar, bukan karena malu, tapi karena sesuatu di dalam dirinya mulai pecah. Namun ia tetap berlutut, demi kontrak, demi ibunya, demi harapan yang tersisa. Saat itu ia menyadari satu hal pahit, kerja kerasnya tak pernah dilihat, pengorbanannya tak pernah dihitung. Malam itu Yuda duduk lama di kamar, menatap dinding kosong. Tangisnya tak lagi keras, hanya air mata diam yang jatuh satu persatu. Ia merasa kecil, tak berguna, seolah hidupnya memang pantas diinjak. Namun di balik kehancuran itu, sebuah api kecil mulai menyala. Bukan amarah yang meledak, melainkan tekad yang tertekan. "Aku tidak boleh hancur di sini," bisiknya pelan. "Aku harus bertahan sampai akhir." Yuda kembali bekerja keesokan harinya dengan wajah yang sama, diam, patuh dan tunduk. Tapi jauh di dalam dadanya, tekanan itu terus menumpuk, menunggu satu kejadian saja untuk menjatuhkan atau mengubah hidupnya selamanya. Dan Yuda belum tahu, takdir sedang menyiapkan ujian yang jauh lebih kejam sekaligus penentu segalanya. Hari-hari setelah kejadian mesin rusak menjadi mimpi buruk yang tak berujung bagi Yuda. Ia tetap bekerja, tetapi setiap langkah terasa berat. Setiap suara mesin membuat kepalanya berdenyut. Tatapan orang-orang di sekelilingnya berubah, bukan lagi sekadar merendahkan, melainkan penuh curiga. Ia dijadikan kambing hitam, dan semua orang seolah sepakat untuk mempercayainya. Gaji Yuda dipotong tanpa penjelasan panjang. Ia hanya menerima slip dengan angka yang jauh lebih kecil. Saat ia mencoba bertanya, jawabannya singkat dan dingin. Anggap saja hukuman. Hukuman untuk kesalahan yang bahkan bukan miliknya. Tubuhnya semakin lemah, demam datang dan pergi. Tangan yang dulu kuat kini sering gemetar. Tapi Yuda tetap memaksa diri bekerja. Bukan karena ia kuat, melainkan karena ia takut berhenti. Berhenti berarti kalah. Berhenti berarti pulang tanpa apa-apa. Di malam hari, Yuda sering terbangun karena mimpi buruk. Ia bermimpi kembali ke kampung, berdiri di depan ibunya dengan tangan kosong. Ia melihat mata ibunya berkaca-kaca,
bukan karena bangga, melainkan kecewa. Setiap terbangun, dadanya sesak, nafasnya pendek. Suatu malam, tekanan itu mencapai puncaknya. Yuda duduk di lantai kamar sempit, lampu mati, hanya cahaya ponsel yang menyinari wajahnya. Ia menulis pesan panjang untuk ibunya. Semua penderitaan, semua hinaan, semua rasa sakit yang selama ini ia pendam. Namun sebelum mengirimnya, tangannya berhenti. Ia membaca ulang kalimat terakhir yang ia tulis sendiri. "Bu, maaf, Yuda capek hidup." Air matanya jatuh. Ia menghapus semua tulisan itu, lalu meletakkan ponsel di sudut kamar. Untuk beberapa saat, ia hanya menatap kosong, seolah dunia tak lagi punya warna. Dalam keheningan itu, sebuah pertanyaan menghantamnya keras. Untuk apa aku bertahan jika aku hanya dihina? Esok harinya, takdir bergerak dengan cara yang brutal. Di tengah jam kerja malam, sebuah mesin besar di pabrik tiba-tiba mengalami korsleting. Percikan api menyambar cepat, asap tebal memenuhi ruangan. Suara alarm meraung, pekerja berteriak panik. Semua orang berlari menyelamatkan diri. Di tengah kekacauan itu, Yuda melihat sesuatu yang membuatnya terpaku. Tuan Park terjebak di dalam ruang mesin. Kakinya tertimpa besi, api mulai menjalar di sekelilingnya. Wajah yang selama ini penuh amarah kini dipenuhi ketakutan. Beberapa pekerja melihat, tapi tak satu pun berani kembali. Takut terbakar, takut mati. Yuda berdiri di ambang pintu. Ia tahu jika ia masuk nyawanya terancam. Ia juga tahu, orang yang akan ia selamatkan adalah orang yang paling sering menghancurkan harga dirinya. Namun ada satu hal yang lebih kuat dari rasa takutnya. Hati nuraninya. Tanpa teriakan, tanpa heroisme, Yuda berlari masuk. Asap membuat matanya perih, nafasnya sesak. Api menyambar di dekat kakinya. Ia menarik besi dengan sisa tenaga, menahan panas yang membakar kulitnya. "Ayo keluar!" teriaknya dengan bahasa Korea yang patah. Dengan susah payah, ia menyeret Tuan Park keluar tepat sebelum api membesar. Tubuh Yuda ambruk, pandangannya gelap, suara sirene semakin jauh. Saat ia terbangun di rumah sakit, tubuhnya penuh luka bakar ringan dan perban. Nafasnya masih berat, tapi ia hidup. Di sekelilingnya, berdiri orang-orang yang selama ini hanya memandangnya sebelah mata. Tak ada teriakan, tak ada makian, hanya keheningan dan rasa bersalah. Untuk pertama kalinya, Yuda tidak dipandang sebagai TKI hinaan. Ia dipandang sebagai manusia. Namun di dalam hatinya, Yuda tidak merasa menang. Ia terlalu lelah untuk merasa bangga. Yang ia rasakan hanya satu, kosong. Ia menatap langit-langit rumah sakit dan bertanya dalam diam, apakah ini akhirnya? Atau awal dari sesuatu yang lebih menyakitkan? Di luar kamar itu, sebuah kebenaran perlahan mulai terungkap, dan hidup Yuda tidak akan pernah sama lagi setelah malam itu. Rumah sakit menjadi tempat paling sunyi bagi Yuda. Bukan karena tak ada suara, melainkan karena terlalu banyak perasaan yang terpendam. Setiap pagi ia terbangun dengan rasa perih di sekujur tubuh, dan setiap malam ia kembali terlelap dengan pikiran yang belum menemukan jawaban. Ia selamat, tapi jiwanya masih tertinggal di dalam pabrik yang terbakar itu. Beberapa hari setelah kejadian, manajemen pabrik datang menjenguk. Sikap mereka berbeda, terlalu sopan, terlalu hati-hati. Mereka membawa buah, membawa senyum kaku, dan membawa kalimat yang selama ini tak pernah Yuda dengar. "Terima kasih atas keberanianmu." Yuda hanya mengangguk. Ia tak tahu harus menjawab apa. Kata terima kasih terasa asing baginya. Terlalu terlambat, terlalu ringan dibanding semua luka yang ia telan. Tak lama kemudian, penyelidikan resmi dimulai. Korsleting mesin yang memicu kebakaran ditelusuri ulang. Rekaman CCTV dibuka, catatan teknis diperiksa, dan satu persatu fakta pahit muncul ke permukaan. Mesin itu rusak bukan karena kelalaian Yuda. Kesalahan ada pada perawatan yang diabaikan oleh pihak manajemen.
Kebenaran yang selama ini dikubur akhirnya berani bernafas. Nama Yuda dibersihkan secara resmi. Potongan gajinya dikembalikan. Tuduhan dicabut. Bahkan rekan kerja yang dulu diam, kini datang satu persatu, menunduk dan meminta maaf. Aku seharusnya membelamu. Aku takut kehilangan pekerjaan. Kami salah menilaimu. Yuda mendengar semuanya, tapi hatinya tetap kosong. Bukan karena ia membenci mereka, melainkan karena ia terlalu lelah untuk marah. Luka batin tidak sembuh hanya dengan kata maaf. Yang paling berat adalah saat Tuan Park datang sendiri. Wajahnya tak lagi angkuh, langkahnya pelan. Ia berdiri di samping ranjang Yuda, terdiam lama sebelum akhirnya menunduk dalam-dalam. "Aku salah," ucapnya lirih. "Kau menyelamatkan hidupku, tapi aku menghancurkan hidupmu." Kalimat itu membuat dada Yuda sesak, bukan karena puas, tapi karena sedih. Sedih menyadari bahwa semua penderitaan itu sebenarnya bisa dihindari. Media mulai meliput kejadian tersebut. Judul berita memuji keberanian seorang pekerja asing yang menyelamatkan majikannya. Nama Yuda disebut, wajahnya muncul di layar televisi Korea. Dan di Indonesia, ibunya melihat itu semua. Ibunya gemetar saat menatap layar. Ia mengenali wajah anaknya yang lebih kurus, lebih pucat dan penuh luka. Dunia seakan runtuh di hadapannya. Selama ini ia percaya Yuda baik-baik saja, bekerja dengan bangga. Hari itu juga, ibunya memutuskan berangkat ke Korea. Pertemuan mereka di rumah sakit menjadi momen paling memilukan dalam hidup Yuda. Begitu melihat ibunya masuk, Yuda tak sanggup menahan diri. Air matanya jatuh deras. Ibunya memeluknya erat, seolah ingin menyembuhkan semua luka sekaligus. "Kenapa kamu tidak bilang, Nak?" "Aku kuat, Buk. Aku cuma capek," jawab Yuda terbata-bata. Tangis mereka pecah. Tak ada kata yang cukup untuk menggambarkan rasa bersalah, cinta dan luka yang bercampur menjadi satu. Manajemen menawarkan kompensasi besar, promosi, kontrak baru, kehidupan lebih layak. Namun di sanalah Yuda dihadapkan pada pilihan terbesar dalam hidupnya. Ia bisa bertahan atau ia bisa pulang. Di malam sunyi rumah sakit, Yuda menatap jendela, memandangi lampu kota Korea yang berkilau. Ia teringat semua malam menangis sendirian, semua hinaan, semua ketakutan. "Aku tidak ingin menang di tempat yang menghancurkanku," bisiknya. Keputusan itu pelan tapi pasti. Yuda memilih pulang. Namun ia belum tahu, kepulangannya bukan sekedar akhir perjalanan, melainkan awal dari ledakan emosi yang akan mengguncangkan banyak orang. Kepulangan Yuda ke Indonesia bukan disambut sorak-sorai. Ia pulang dalam diam, dengan tubuh yang belum sepenuhnya pulih dan jiwa yang masih penuh luka. Bandara terasa asing, seolah ia kembali sebagai orang yang berbeda. Bukan Yuda yang berangkat dulu dengan mata penuh harapan, melainkan Yuda yang membawa beban pengalaman pahit. Di kampungnya, kabar tentang dirinya cepat menyebar. Sebagian orang memujinya sebagai pahlawan, sebagian lagi bertanya sinis, "Kalau sudah sukses, kenapa pulang cepat?" Pertanyaan itu menusuk. Tak ada yang benar-benar tahu apa yang telah ia lalui. Hari-hari awal di rumah tak mudah. Yuda sering terbangun di malam hari, tubuhnya gemetar, keringat dingin membasahi bantal. Suara mesin masih terngiang di telinganya, api masih menyala di ingatannya. Trauma itu nyata. Ibunya selalu ada di sampingnya, tak banyak bicara, hanya menemani. Dan untuk pertama kalinya, Yuda merasa tidak perlu berpura-pura kuat. Suatu hari, seorang tetangga datang membawa anaknya yang hendak berangkat ke luar negeri sebagai TKI. Mereka meminta nasihat. Yuda terdiam lama. Dadanya sesak. Ia melihat dirinya sendiri di wajah pemuda itu, penuh harapan tapi belum siap dengan kenyataan. Malam itu, Yuda tak bisa tidur. Ia sadar, penderitaannya tidak boleh berhenti pada dirinya saja. Dengan sisa tabungan dan bantuan beberapa relawan, Yuda mendirikan tempat pelatihan kecil di kampungnya. Bangunannya sederhana, tapi niatnya besar. Ia mengajarkan bahasa dasar, etika kerja, dan yang paling penting, mental bertahan dan keberanian menjaga harga diri. Bekerja di luar negeri bukan berarti menyerahkan martabat, katanya, pada para calon TKI.
kalian manusia, bukan mesin. Pelan tapi pasti, tempat itu dikenal, bukan karena megah, tapi karena kejujuran ceritanya. Suatu hari, undangan datang. Yuda diminta berbicara di acara nasional tentang perlindungan tenaga kerja. Aula penuh, kamera menyala, banyak yang mengenalnya dari berita, tapi tak ada yang benar-benar tahu lukanya. Yuda berdiri di podium, tangannya gemetar, namun kali ini ia tidak menunduk. Saya pernah berlutut bukan karena bersalah, tapi karena takut, ucapnya. Dan hari ini, saya berdiri agar tak ada lagi yang harus berlutut seperti saya. Ruangan sunyi, beberapa orang menitikkan air mata. Pidatonya menyebar luas, namanya dikenal bukan sebagai korban, tapi sebagai suara. Di malam hari, Yuda kembali ke rumah, duduk di teras bersama ibunya. Angin berhembus pelan, langit penuh bintang. "Apakah kamu menyesal, nak?" tanya ibunya pelan. Yuda menggeleng. "Aku terluka, Bu, tapi luka itu mengajariku arti harga diri." Ia menatap langit, mengingat semua malam sunyi di Korea. Ia sadar, penderitaan tidak pernah meminta izin, tapi manusia selalu punya pilihan, menyerah atau bangkit. Yuda memilih bangkit. Dan dari seorang TKI yang dulu dihina setiap hari, lahirlah seorang manusia yang berdiri untuk banyak orang. Kisah Yuda mengajarkan kita satu hal yang sering terlupakan, bahwa hidup tidak selalu adil dan kerja keras tidak selalu langsung dihargai. Ada orang yang harus jatuh sangat dalam, dihina, direndahkan, bahkan hampir kehilangan dirinya sendiri, hanya untuk membuktikan bahwa harga diri manusia tidak bisa diinjak oleh siapapun. Yuda mungkin hanyalah seorang TKI biasa di mata banyak orang, namun keberaniannya untuk bertahan dan bangkit telah mengubah hidupnya dan menginspirasi banyak jiwa. Jika hari ini kamu sedang lelah, jika kamu merasa tidak dihargai, ingatlah satu hal, Tuhan tidak pernah salah menempatkan ujian. Pesan moral yang disampaikan: jangan pernah meremehkan siapapun, karena kita tidak tahu seberapa besar luka yang ia sembunyikan. Kesabaran memang menyakitkan, tapi menyerah jauh lebih menghancurkan. Kita boleh miskin, boleh sederhana, tapi martabat tidak boleh dijual. Setiap penderitaan punya akhir, dan setiap luka punya makna. Ajakan subscribe halus dan menyentuh. Jika kisah ini menyentuh hatimu, jika kamu merasa ditemani oleh cerita ini, jangan lupa dukung channel Perjalanan Hidup dengan cara subscribe, like video ini, bagikan kepada orang yang sedang berjuang seperti Yuda. Karena satu subscribe dari kamu bisa menjadi semangat bagi kami untuk terus menghadirkan kisah-kisah kehidupan yang penuh makna. Interaksi penonton, tingkatkan komentar. Sekarang kami ingin bertanya kepada kamu. Dari kota atau daerah mana kamu menonton video ini? Tuliskan di kolom komentar. Mari kita saling menyemangati sebagai satu keluarga perjalanan hidup. Kalimat doa untuk penonton. Semoga siapapun kamu yang sedang menonton video ini diberi kekuatan saat lelah, diberi jalan saat terhimpit, dan diberi harapan saat hampir menyerah. Semoga Tuhan membalas setiap air mata dengan kebahagiaan dan mengganti setiap luka dengan keberkahan. Amin. Disclaimer, wajib dan aman. Disclaimer, cerita dalam video ini hanyalah kisah fiktif yang dibuat untuk tujuan hiburan dan pembelajaran hidup. Jika terdapat kesamaan nama, tempat atau kejadian, itu hanyalah kebetulan semata dan tidak dimaksudkan untuk menyinggung pihak manapun. Kami mohon maaf apabila dalam penyampaian cerita terdapat kata-kata yang kurang berkenan. Terima kasih telah menonton sampai akhir.